Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Munawir Nasution dengan NIM 4242431023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Kimia Analitik Kualitatif dan Kuantitatif. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Sri Adelia Sari, SPD MSI. Untuk soal yang pertama yaitu analisis kualitatif menggunakan garam dapur. Nah, jadi komponen utama yang ada di dalam NaCl yaitu ada ion Na+, ada Cl-, diberkaya dengan KiO3 atau iodium, kemudian ada pengotor alami atau Ca2+, Mg2+, SO4 dan juga kamin. Kemudian ada kation yang terdeteksi yaitu Na+ yang utama, kemudian ada K+ dari KiO3, kemudian ada Ca2+ dan Mg2+. Pengotor kristalisasi air laut. Kemudian anion yang teridentifikasi yaitu Cl-, kemudiin ada IO3-, garam beriodium SO4 ataupun pengotor kecil. Selanjutnya ada metode analisis kualitatif. Yang pertama dengan uji nyala Na+. Nah, jadi warna kuning terang khas akibat eksitasi elektron Na+ pada nyala bunsen. Kemudian ada BaCl2 untuk sulfat. Nah, jadi endapan putih ataupun BaSO4 stabil, yaitu Ba2+ dan ditambah dengan SO4 menghasilkan BaSO4 dalam bentuk solid dan mudah diamati secara visual. Kemudian ada pengendapan AgNO3 ataupun Cl-. Nah, jadi endapan AgCl dari AgCl+ dan juga Cl- akan menghasilkan AgCl dalam bentuk solid, selektivitas tinggi terhadap klorida. Nah, kemudian ada uji iodat ataupun IO3-. Nah, jadi Ki plus suasana asam menghasilkan iodin bebas, yaitu amilo menghasilkan warna biru tua. Nah, jadi metode ini dipilih karena sangat sensitif, biaya yang rendah, dan akurat untuk di laboratorium pendidikan. Selanjutnya analisis kasus menggunakan air PDAM. Nah, jadi kation yang ada di dalam air sumur air PDAM ini yaitu ada Ca2+, Mg2+ ataupun kesadahan utama. Selanjutnya ada Na+, K+, Fe2+ ataupun Fe3+ dan juga Mn2-. Kemudian ada anionnya yaitu Cl-, SO4 NO3-, CO3 HCO3-. Nah, jadi metode volumetri kompleksometri yang digunakan ialah metode volumetri kompleksometri ETA. Nah, jadi ETA ini membentuk kompleks yang stabil dengan Ca2+ dan juga Mg2+. Indikator yang digunakan ialah Eriochrome black tea, yaitu warna merah anggur menghasilkan warna biru pada titik akhir. Buffernya itu pH sekitar 10. Reaksinya itu Ca2+ ditambahkan dengan ETA 4- menghasilkan CaEDTA. Selanjutnya ada alur analisis dan juga sumber kesalahan. Yang pertama pengambilan air menggunakan sampel dan ditutup. Kemudian ada penambahan larutan buffer pH 10 dan juga indikator Eriochrome black tea. Kemudian dititrasi menggunakan larutan ETA 0,01 molar sampai berwarna biru. Selanjutnya perhitungan dihitung dengan menggunakan miligram per liter CaCO3 dan dibandingkan. Selanjutnya ada alur analisis kesalahan air PDAM dan pengambilan sampel hingga penarikan kesimpulan kualitas air. Yang pertama yaitu sumber kesalahan. Dapat terjadi karena sampel tidak representatif atau disimpan terlalu lama, kesalahan paralax dan pembacaan Biuret, titik akhir titrasi yang kurang tepat, pH tidak terjaga sekitar 10, ETA belum terdistandarisasi dan juga kontaminasi alat laboratorium. Selanjutnya ada rekomendasi dan juga perbaikan. Nah, jadi kalibrasi peralatan dan juga standarisasi ETA sebelum digunakan, pengambilan sampel sesuai prosedur, analisis segera ulang. Kemudian diulangi titrasi beberapa kali untuk hasil yang konsisten. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 3 yaitu verifikasi klaim cuka cap ultrakin dalam kadar 25%. Nah, jadi klaim kadar asam asetat 25% diverifikasi melalui titrasi asam basa dengan NaOH 0,1 molar. Kemudian indikatornya itu phenolphthalein atau PP yang awalnya tidak berwarna menghasilkan warna merah mudah yang permanen. pH-nya yaitu sekitar 8,2 sampai dengan 10. Nah, jadi reaksinya itu CH3COOH ditambahkan dengan NaOH menghasilkan CH3COONA plus H2O. Nah, jadi ini merupakan simulasi data titrasi sebanyak 5 kali pengulangan. Nah, jadi pada pengulangan yang pertama didapatkan volume 22,21, pengulangan yang kedua didapatkan volume titrasi sebanyak 22,24, pengulangan yang ketiga didapatkan sebanyak 22,23 ml, pengulangan yang keempat didapatkan sebanyak 22,25 ml, dan juga pengulangan yang terakhir didapatkan sebanyak 22,22 ml.
Nah, jadi volume rata-ratanya itu sebanyak 22,23 ml. Rentangnya itu 0,04 ml. Kadar yang ditentukan yaitu sekitar 24,9 sampai 25,1%, yaitu klaimnya terpenuhi. Selanjutnya untuk soal nomor 4 yaitu investigasi analitik terhadap air sumur. Nah, jadi kation potensial yang terdapat di dalam air sumur itu yaitu Fe, Mn, ataupun korosi dan pelapukan batuan. Kemudian ada Ca2+ dan juga Mg2+. Kesadahannya yaitu ada Cl-, kemudian ada NO3- ataupun limbah domestik ataupun pertanian. Kemudian metode yang pertama yang digunakan yaitu metode argentometri. Nah, jadi analisis Cl- menggunakan AgNO3 menghasilkan endapan putih AgCl. Indikator yang digunakan yaitu kalium kromat sederhana dan juga akurat. Kemudian metode yang kedua yaitu kompleksometri, analisis Ca2+ dan juga Mg2+ menggunakan EDTA dengan indikator eriochrome black tea, sangat cepat dan akurat untuk kesadahan sepenuhnya. Nah, jadi ini merupakan perbandingan metode dan juga rekomendasi kualitas air. Yang pertama dari aspek parameter, yaitu pada argentometri yang diamati ialah Cl-. Untuk kompleksometri yang diamati ialah Ca2+ dan juga Mg2+. Kemudian untuk aspek prinsip, pada argentometri yaitu endapan AgCl, sedangkan kompleksometri yaitu kompleks EDTA. Kemudian pada aspek kelebihan, argentometri merupakan alat yang dapat digunakan dengan murah dan juga sederhana. Sedangkan kompleksometri ini merupakan yang cepat dan juga akurat. Kemudian kekurangan dari argentometri sendiri yaitu terganggu oleh Br- dan juga I-. Sedangkan kompleksometri sangat dipengaruhi oleh pH. Kemudian indikator pada argentometri menggunakan indikator kalium kromat, sedangkan kompleksometri menggunakan eriochrome black tea. Nah, jadi rekomendasi dari 2026 hingga 2022 dan juga 2026 yaitu pemantauan Fe, Mn, Ca2+ dan juga Mg2+, Cl- dan juga NO3 secara berkala. Diterapkan aerasi filtrasi untuk Fe ataupun Mn tinggi. Pelunakan air untuk kesadahan tinggi, jaga jarak aman sumur dari septic tank dan lahan pertanian agar dapat meningkatkan kualitas air sumur. Nah, jadi air sumur ini dapat dipantau secara terus-menerus, secara berkala agar sangat bagus untuk manusia. Kemudian ada lanjutan soal dari nomor 5 yaitu mini riset kesadahan air sumur. Nah, jadi rumusan masalahnya ini yaitu bagaimana tingkat kesadahan air sumur berdasarkan Ca2+ dan juga Mg2+ menggunakan kompleksometri EDTA. Nah, jadi hipotesisnya yaitu handulnya yaitu kesadahan dalam batas dapat diterima, sedangkan HA-nya yaitu kesadahan tinggi akibat Ca2+ dan juga Mg2+ yang besar. Nah, jadi parameter yang akan diuji yaitu Ca2+ dan juga Mg2+. Kesadahan totalnya yaitu dalam Mg per liter CaCO3. Metode yang digunakan ialah kompleksometri EDTA dengan nilai yaitu 0,01 molar. Kemudian ada indikator eriochrome black tea, buffer pH-nya itu sekitar 10, dari warna awalnya merah anggur menghasilkan warna biru. Hasil simulasi sebanyak 5 kali pengulangan. Nah, jadi rata-rata EDTA-nya ataupun volumenya yaitu 15,19 ml. Kesadahan kategorinya ini termaksud sedang dan juga sedang sampai tinggi. Selanjutnya, solusi berbasis kimia analitik. Yang pertama dapat dilakukan pemantauan secara berkala, analisis kesadahan rutin untuk deteksi dini, yaitu dengan peningkatan Ca2+ dan juga Mg2+. Kemudian dapat menggunakan filter zeolit. Nah, jadi zeolit ini dapat menyerap ion penyebab kesadahan sebagai media penyaring sederhana. Kemudian ada pelunak air ataupun water softening. Nah, jadi resin penukar ion untuk menurunkan kadar Ca2+ dan juga Mg2+. Kemudian dapat dilakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, jadi pemahaman pentingnya pemeriksaan kualitas air secara berkala sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat dapat memahami bahwa kualitas air sumur ini sangat penting untuk dicek kualitasnya setiap saat. Baik, sekian presentasi UAS yang dapat saya sampaikan. Semoga UAS kimia analitik dan juga kualitatif ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.